Kementerian Kesehatan itu punya media sendiri, jadi lebih update di program Kementerian Kesehatan sendiri. Itu sih Kak, stop menyebarkan informasi yang menyesatkan terkait COVID-19, Pak. Kemudian kesadaran juga sangat penting untuk mengurangi dampak-dampak dari pandemi ini. Hai, jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam acara Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Suparman Yulianto Sinamo dan Bapak Rudiansyah Nurasya dari bersama. Kalau Suparman dari Youth Center ya. Nah, kalau saya mulai dari Youth Center dulu. Youth Center bicara ini kan remaja ya. Nah, kita bicara COVID-19 ini kan menyerang secara pandemi nih, salah satunya kalau Indonesia dan khususnya Samarinda. Kalau bicara Samarinda pasti ada remaja juga yang terdampak dengan COVID-19 ini. Nah, apa saja strategi-strategi yang dilakukan atau program-program yang dilakukan untuk penanganan remaja-remaja yang terdampak COVID ini? Baik Kak, sebelumnya saya perkenalkan diri lagi ya. Silakan. Nama saya Suparman Yulianto Sinamo, salah satu perwakilan dari remaja yaitu Youth Center Cipta Ceria Etam PKBI Kalimantan Timur. Iya. Nah, sebelumnya sih untuk COVID-19 sendiri bagi remaja tuh sangat membuat stres ya, apalagi masa pandemi ini, khususnya dari pelajarnya Kak. Apalagi kami remaja di Youth Center sendiri juga kebanyakan masih menjadi mahasiswa, masih menjadi siswa. Nah, stresnya itu karena kami harus melaksanakan pelajaran melalui media daring Kak. Apalagi bahkan jujur nih Kak, kalau bagi remaja kami tangkap pelajaran melalui secara langsung aja itu sulit Kak. Apalagi melalui media gitu ya. Apalagi melalui dari rumah, melalui aplikasi. Itu sangat lagi gangguan sinyal, kuotanya gitu ya. Dan membuat stressing dia bertambah ya. Iya Kak. Dan tugasnya juga makin banyak Kak malah. Karena kan untuk mendapatkan pembelajarannya sendiri, pengetahuannya sendiri itu sangat kurang kan Kak melalui media daring. Nah, untuk dari Youth Center sendiri sih Kak, program-program yang kami laksanakan itu supaya kepada remaja-remaja yang terdampak COVID-19, kami berkolaborasi Kak dengan program-program yang ada di PKBI Kaltim. Terutama di kolaborasi dengan program pulih, program respon. Nah, contoh kegiatannya kemarin baru saja kami melaksanakan itu kegiatan pelatihan peer educator atau pendidik sebaya ya. Nah, itu kepada seluruh remaja yang ada di Kota Samarinda, baik itu tingkat mahasiswa, tingkat SMA, tingkat sekolah, dan juga ada LSM Kak. Dan juga ada penyandang disabilitas yang kami undang Kak. Wah, luar biasa ya. Jadi fokusnya bagaimana nanti penanganan terhadap remaja-remaja karena isunya youth ya. Nah, kemudian hadir juga di sini nih perwakilan dari Pulih Bersama Bapak Rudiansyah Nurasya. Gimana kabar? Baik, luar biasa. Saya selalu baik. Gini nih, yang saya ingin tanyakan di program Pulih Bersama ini ada korelasi atau kolaborasi dengan youth nggak salah satunya? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus banget ya teman-teman. Memang di program Pulih Bersama ini yang kita mulai laksanakan di 2021 bulan Desember kurang lebihnya tepatnya ya, seperti itu. Isunya memang karena di kita juga adalah salah satu bentuk program yang dilahirkan karena adanya pandemi COVID-19. Dan kelompok sasarannya diantaranya kelompok marginal rentan. Nah, di dalam kelompok yang rentan ini salah satunya adalah teman-teman yang di usia remaja gitu, kelompok remaja. Nah, karenanya memang di program Pulih Bersama ini sendiri kami perlu bekerja sama dan bermitra, salah satunya adalah dengan teman-teman di Youth Center Cipta Ceria Etam PKBI Kaltim, seperti itu. Kalau bicara apa aja sih yang bisa dikolaborasikan, disinergikan ya dengan teman-teman youth. Tentunya karena bicaranya dampak COVID-19, kami menyediakan layanan-layanan kesehatan nih Kak. Gitu. Jadi ada kayak misalkan contoh pemeriksaan swab antigen untuk COVID-19, kemudian ada PCR, kemudian juga kami ada layanan pengobatannya juga apabila dibutuhkan ya.
Selain itu juga masih berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena kalau bicara PKBI itu isunya pasti nggak jauh dari kesehatan reproduksi. Nah, karena itu di dalamnya juga kolaborasi yang kami bisa lakukan berkaitan dengan isu kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga sih harapan kami ya untuk kerjasamanya ini bisa berlangsung terus-menerus ya. Karena ini penting nih. Karena kalau bicara isu kesehatan itu kan nggak ada habisnya ya, gitu. Bicara kesehatan reproduksi juga nggak ada habisnya. COVID juga sampai detik ini udah beberapa tahun masih terus berlangsung. Statusnya masih pandemi. Harapan kita sih terus bisa turun ya. Tapi ya kita butuh dukungan dari semua pihak, termasuk teman-teman remaja, dari pemerintah, LSM, semua harus bekerja sama bersinergi untuk bisa menekan angka kasus COVID-19 gitu. Seperti itu sih Kak, untuk dipulih bersama sendiri ya. Jadi peristiwa COVID pandemi ini bukan hanya tugasnya pulih bersama saja, bukan tugasnya Youth Center saja, bukan tugasnya PKB, tapi ini perlu juga kontribusi yang luar biasa dari masyarakat seluas-luasnya. Karena bicara masyarakat itu luas ya, ada LSM, ada dinas juga di situ. Nah, kemudian saya ingin menanyakan, kalau di Puli sendiri itu tupoksi pokoknya apa aja? Oke, baik. Ini juga biar teman-teman mungkin pemirsa di rumah yang nonton di podcast sisi lain PKB Kaltim biar tahu ya gitu. Kalau untuk tupoksinya di kita itu sebenarnya orang-orang terdampak COVID-19 yang kita intervensi, kemudian juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi gitu. Dua kunci itu sih yang lebih kita akomodir untuk di program ini. Nah, kalau bicara ininya dari segi layanannya apa aja? Tentunya dari segi layanan kesehatan, Kak, itu yang pertama. Kemudian juga kita ada layanan psikologisnya juga, ada psikolog yang kita sediakan. Nah, selain itu juga kita ada intervensi dalam bentuk kegiatan awareness atau memberikan edukasi, membangun edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap COVID-19 dan juga kesehatan reproduksi. Salah satu bentuknya seperti ini ya. Ya, betul. Ini video ini salah satu contoh yang baik nih gitu ya. Untuk edukasi ke masyarakat seluas-luasnya. Betul. Nah, untuk teman-teman remaja sendiri nih apa yang kita lakukan? Nah, salah satunya kayak kemarin kita juga terlibat ya di kegiatan kayak pelatihan peer educator. Kita coba di sana juga sekalian nih Kak, ada pemeriksaan COVID-19-nya. Jadi diikutkan kegiatan itu dengan swab antigennya. Betul. Ya. Dan juga teman-teman di lapangan itu kan kita ada ini ya, petugas outreach-nya ya. Kalau kita menyebutnya kader. Nah, kader-kader ini turun ke lapangan melakukan edukasi ke masyarakat dan juga menemukan kasus. Nah, kalau misalkan ada orang-orang nih dari kelompok sasaran kita, dari kelompok marginal atau rentan ya, yang membutuhkan layanan kesehatan, maka akan dirujuk ke kliniknya PKBI Ria Kencana PKBI Kaltim seperti itu. Nah, berbayarkah atau tidak nih? Karena bicara layanan Ria Kencana PKBI Kaltim, berbayarkah atau tidak nih? Kalau sejauh ini untuk yang poin-poin yang memang yang ada di program pulih bersama, misalkan contoh tadi ya kayak pemeriksaan swab antigen, PCR, layanan obat-obatan untuk COVID-19, kemudian ada suplemen sama ini ya penambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri itu gratis. Kemudian ada PCR juga itu gratis gitu. Jadi cukup banyak sih layanan yang kita akomodir, termasuk konsultasi dengan psikolog ya, dokter psikolog yang kita sediakan itu semua free, jadi nggak berbayar. Free, ya? Jadi makanya nih harapannya terutama teman-teman remaja nih Kak, kami berharap ya terutama yang kelompok sasarannya remaja putri kan ya, yang cukup rentannya, apalagi yang peralihan dari anak ke remaja gitu kan ya. Itu kan ada fase di mana misalkan kayak perempuan ini dia akan dapat menstruasi atau segala macam ya. Nah, ini harapannya bisa kita akomodir nanti teman-teman itu di program ini gitu, seperti itu. Ya, mohon bantuannya ya Parman ya. Pasti Kak. Oke, siap. Nah, jadi berbicara salah satu kelompok sasaran tadi kan ada remaja putri ya. Nah, ini kan soundingannya nanti ke program Youth Center. Betul. Nah, tadi kan sudah diminta bantuan ya ke Mas Parmannya. Nah, strategi apa saja nanti yang dilakukan Youth Center bagaimana meningkatkan capaian untuk program pulih bersama ini nanti terutama untuk di kalangan remajanya. Jadi Kak, jadi itu tadi Kak salah satu tujuan dari kegiatan kami yang berkolaborasi dengan program pulih yang peer educator. Jadi
para remaja kan itu perwakilan Kak dari setiap sekolah, setiap mahasiswa. Jadi kami harapkan mereka juga mampu meneruskan apa yang mereka dapatkan dari pelatihan tersebut kepada teman-temannya Kak, sehingga kita juga dapat ikut menjangkau mereka pada saat mereka melaksanakan pelatihan di tempatnya masing-masing Kak. Seperti itu sih Kak. Ya. Kami dapat Jadi menaikkan output jangkauan. yang diharapkan Iya. itu adalah perluasan informasi seluas-luasnya di Ya, kalangan benar remaja banget, itu sendiri ya. Nah ini luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pulih Bersama, oleh teman-teman dari Youth Center Cipta Ceria Hitam PKBI daerah Kalimantan Timur. Luar biasa. Nah kemudian harapan-harapan ke depan nih, apa yang akan dilakukan oleh Pulih Bersama dan Youth Center nih, apa saja nanti yang akan dilakukan, tantangan yang terjadi selama ini apa, itu yang perlu kita tahu bersama, silakan. Mau kerja atau Boleh, Parman dulu lah ya. Baik, Kak. Kalau untuk remaja sendiri sih Kak, tantangannya sih masih di masa pandemi ini sih Kak sebenarnya, karena di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman yang sekolah atau kuliah di Samarinda, tepatnya itu banyak yang masih di luar daerah Kak. Jadi untuk menjangkaunya sendiri itu kami sangat sulit Kak, karena mereka masih ketergantungan di kampungnya Kak. Banyak orang tua mereka yang tidak mengizinkan. Jadi mereka balik kampung nih, Iya Kak, ceritanya. balik kampung. Karena kan masih pandemi Kak, orang tua mereka banyak yang tidak mengizinkan mereka untuk kembali ke Samarinda. takut Iya, terjadi penularan takut gitu ya. penularan. Nah, padahal untuk angka kasus COVID sendiri di Samarinda itu udah turun Kak. Sudah turun. Nah itu Kak, jadi dan juga pada saat mereka di kampung itu jujur Kak, tingkat kemalasan remaja itu Kak itu jadi tinggi. tidak melakukan Iya, apa-apa, Tapi meningkat ya. tidak mengakses Iya, Kak. informasi, dan itu terjadinya kemunduran. Iya, kemunduran Kak. Nah jadi saya harap sih untuk pemerintah segera menegaskan bahwa kuliah maupun pendidikan sekolah itu dapat dilaksanakan secara normal lagi Kak, sehingga Kembali ke offline ya. iya, Kak, sehingga remaja-remaja yang tidak tinggal di Samarinda itu dapat segera kembali ke Samarinda Kak. Dan harapannya sih Kak, kami dapat menjangkau lagi lebih banyak sekolah-sekolah maupun universitas dan juga bahkan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang ada dimanapun, khususnya di kota Samarinda, sehingga kita dapat menyebarluaskan nih Kak. Seperti yang dibilang tadi sama Kak Rasya, di PKBI itu nggak luput dari namanya program khususnya itu tentang kesehatan reproduksi ya Kak. Nah sehingga kita dapat menyebarluaskan juga yang namanya apa sih itu kesehatan reproduksi bagi remaja itu apa, itu sih Kak harapannya. Perlu nggak buat remaja-remaja khususnya kota Samarinda ini untuk mendapatkan layanan yang lebih, dan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan layanan yang lebih itu, misalnya dengan mengaplikasi program BPJS atau nanti program-program lain yang bisa mereka akses untuk kesehatan mereka. Nah kalau untuk akses program BPJS Kak, itu ada di program pulih sih Kak. Lebih tepatnya kalau untuk kami remaja itu kami punya satu program Kak, khusus untuk remaja bisa yang namanya konseling atau konseling secara langsung kepada kami. Jadi bisa langsung saja Iya Kak, konselnya. konseling kepada kami. Apalagi kan remaja nih banyak Kak yang nggak terbuka kepada orang terdekatnya, mau itu ibunya, ayahnya, Karena lebih nyaman curhat dengan iya, temannya teman gitu ya. sebaya. Nah karena itu kami juga mempunyai program yang namanya konseling Kak. Nah kalau mereka mau konseling nih, misalnya mereka harus kemana? Ada Kak. nomor yang ditujukan? Ada Kak. Nah, Boleh saya lihat dulu ya boleh, Kak? silakan. Untuk konseling sendiri itu kami punya nomornya Kak, secara ini pribadi Kak. Pribadi Dan ke kami atau pribadi pesannya ke 0815 2854 8061. Dijamin Kak, mau curhatannya tentang hal apapun itu akan dijaga dengan sebaik-baiknya, karena cukup dia dan kami yang tahu Kak, bukan kami Kak, tapi admin dari koordinator ini konseling ini Kak. Ya. Jadi buat remaja-remaja di luar sana yang mungkin takut untuk curhat atau ngobrol dengan orang tuanya atau orang di dekatnya, bisa langsung ke nomor 0815 2854 8061, langsung ditangani oleh tenaga-tenaga yang sudah Iya. berpengalaman dan profesional tentunya, dan itu bisa curhat apa saja, yaitu tentang pacaran yang sehat, Iya, Bang. permasalahan keluarga atau stres di masa pandemi ini Iya, ya. pendidikannya Nah, juga Kak. Pendidikan juga bisa dicurhatkan di sini langsung dengan orang yang memiliki nomor tersebut Iya. ya. Dan jangan takut karena curhatan dari teman-teman ini tidak akan disebarluaskan, dan ini menjadi kode etik untuk Iya, dirahasiakan ya. dirahasiakan banget.
Ada lagi? Itu sih Kak. Nah, kalau gitu saya beralih ke Pulih Bersama. Nah, Pulih Bersama ini tadi kan sudah bicara tentang layanan yang komprehensif ya, semua itu sudah tidak berbayar. Nah, tadi Mas Parman tadi menyebutkan bahwa untuk BPJS itu lebih tepatnya ke program Pulih Bersama. Nah, bagaimana nanti masyarakat ini bisa mendapatkan layanan dengan jalur BPJS gitu loh? Oke. Silakan. Ya, jadi gini, sebenarnya untuk di program pulih ini ada tanpa BPJS itu bisa diakses. Tapi alangkah lebih baik. Alangkah lebih baiknya memang, tapi karena gini, program BPJS itu kan program yang dicanangkan pemerintah. Dan ini diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi tanpa melihat mau kaya, mau miskin, ataupun latar belakangnya apa gitu, sebaiknya sih punya ya untuk kepesertaan BPJS. Ya. Karena namanya asuransi tentunya ini diperuntukkan untuk saat-saat kita dalam keadaan yang sulit, jadi ada backup-annya. Nah, terutama untuk dari sisi kesehatan, nah BPJS kesehatan inilah salah satu solusinya seperti itu. Namun memang di klinik kita sendiri di Ria Kencana PKBI, kita kan juga salah satu visi misinya adalah gimana caranya mungkin peningkatan capaian kapitasi untuk layanan BPJS seperti itu. Nah, makanya kita untuk masyarakat nih yang memang butuh untuk diakomodir ke BPJS, nanti akan kita bantu tindak lanjuti. Jadi nanti pendaftarannya kan sekarang cukup mudah ya, nggak mesti harus ke kantor, bisa via online ya. Atau kalau memang yang sudah terdaftar di BPJS pengen nih pasienkesnya pindah ke klinik Ria Kencana PKBI, ya udah kita bisa akomodir kan, bisa gitu ya. Nanti tinggal mengikuti syarat-syarat yang memang dibutuhkan saja seperti itu. Tapi kalau menurut saya, yang sepengetahuan saya itu cukup mudah sih, nggak ribet. Apalagi kan ini juga salah satu asuransi yang program pemerintah. Tentunya nggak serumit dengan asuransi yang mungkin swasta ya, seperti itu kalau boleh bicara. Nah, kemudian juga kita lebih kayak boleh nggak sih diskusi gitu. Jadi saya melempar pertanyaan juga boleh ya. Terutama mungkin untuk ke Parman gitu kan ya. Di Pulih Bersama itu sendiri kan ada yang namanya kegiatan yang sifatnya ini belum saya sampaikan tadi, ada program vaksinasi. Di mana program vaksinasi ini adalah program vaksinasi yang gotong royong gitu ya. Jadi di luar daripada yang punya pemerintah berbayar, namun itu secara untuk pembiayaan itu dari kami, dari program, jadi bisa diakses secara free. Semua di cover oleh Pulih Bersama gitu ya. Nah, ini kan ya jenis vaksin yang memang juga disediakan oleh salah satu BUMN yang dimiliki oleh pemerintah kita kan ya gitu, dari Kimia Farma, nama jenisnya Sinopharm. Nah, Sinopharm ini masuk kategori gotong royong, namun di kami itu kami berikan yang membayar dari program, jadi didukung oleh di-fund ya. Nah, gimana nih menurut saya pengen tahu sih gambarannya antusias teman-teman remaja terhadap vaksinasi COVID-19 ini seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah dari terpantau selama ini teman-teman dari remaja ini yang terpapar COVID-19 gitu? Apakah ada? Kalau memang ada, sejauh ini seperti apa gitu penanganannya gitu, yang teman-teman tahu? Apakah sama aja kayak masyarakat umum, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata khusus gitu ya? Gitu. Nah, mungkin juga misalkan ada kecenderungan mungkin untuk yang remaja ini tingkat stresnya, psikologisnya lumayan terganggu atau gimana gitu. Nah, saya pengen punya gambaran itu, manakala nanti kalau misalkan ada terjawab di sini, barangkali bisa dari program Pulih Bersama nih gitu, bisa memberikan layanan-layanan yang bisa mengintervensi permasalahan-permasalahan yang muncul itu tadi, seperti itu. Boleh ya Kak Acen ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, gimana nih Parman ya? Nah, ini gini, pertanyaan tadi untuk Parman adalah animo remaja untuk vaksin ini seperti apa? Oh ya Kak, pertama itu untuk tingkat keinginan remaja untuk mengakses vaksinnya Kak. Nah, itu sih Kak, awalnya kan vaksin ini gimana ya bilangnya Kak,
melalui sosial media itu kita kontroversi iya ya, pro dan ada kontra. keharaman di situ, ada dampak-dampak setelah vaksin. Iya, Nah, ini bagaimana nih? Nah itu sih Kak. Nah di situ banyak banget remaja yang hanya tahu mengetik aja Kak, takut karena vaksin gini, efeknya akan seperti ini, efeknya itu berbahaya, menyebabkan kematian. Nah, vaksin itu haram. Iya, gitu vaksin ya. itu haram. Bahkan ada kan Kak salah satu jenis vaksin yang mengandung, salah satunya mengandung hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dalam agama Islam, agama. gitu ya. Nah itu sih Kak yang salah satunya yang kemarin pada tahun 2021 lebih tepatnya itu menjadi kontroversi Kak, sehingga para remaja itu menjadi takut untuk divaksinasi. Tapi syukurnya makin lama kesini, makin lama program-program vaksin ini makin banyak dan juga banyak edukasi-edukasi mengenai vaksin, bahwa vaksin ini berfungsi sangat baik untuk tubuh untuk mencegah agar pandemi ini segera berlalu ya Kak. Jadi remaja ini menjadi tidak takut Kak, lebih aware lebih aware ya dengan proteksi diri Iya, mereka proteksi diri, untuk Kak. COVID-19 Iya, ya. karena ada juga salah satu studi Kak yang bilang kalau vaksin ini dia lebih beresiko kepada yang lansia Kak, dan ke remaja itu tidak. Nah oleh karena itu banyak remaja yang menjadi berani Kak, dan bahkan banyak remaja yang mengkampanyekan bahwa vaksin ini tidak berbahaya bagi siapapun, dan vaksin ini adalah salah satu obat yang memang haram tapi boleh untuk digunakan Kak. Ya. Itu sih Kak. Artinya ada pengecualian. Iya, pengecualian. Kak. Kalau memang toh terbukti haram, tapi ada khasiatnya untuk obat dan itu diperbolehkan Iya, secara diperbolehkan agama. secara agama Kak. Dan bahkan dari pemerintah sendiri itu udah mengizinkan Kak. Jadi, Dan capaiannya nah untuk capaiannya sih untuk remaja di sekitaran saya aja nih Kak, itu udah banyak Kak untuk udah meningkat Udah ya meningkat. sekarang ini ya. Artinya dengan advokasi dan kampanye-kampanye yang dilakukan, akhirnya remaja-remaja banyak aksesnya untuk Iya, ini benar ya, banget. untuk akses vaksinasinya. Nah kemudian tadi dipertanyakan adalah remaja dan COVID ini seperti apa dampak-dampaknya, silakan. Nah itu sih Kak, untuk remaja untuk terpapar COVID sendiri itu cukup banyak Kak remaja. Tapi karena imun mereka kuat, imun remaja itu kuat, jadi kami cuman kebanyakan remaja di sekitaran saya itu cukup melaksanakan yang Ya, sampai program OTG saja iya, gitu ya. OTG, ada Atau OTG, isolasi isolasi mandiri. Ya. Dan bahkan ada nih Kak remaja yang takut, kan banyak Kak stigma buruk kalau kita terpapar COVID itu Ya. kamu bakalan gini. Nah, oleh karena itu banyak remaja-remaja yang jadi OTG yang seperti Kak Acen bilang Mungkin tadi. saja dia tidak COVID tapi karena sugesti dirinya Iya, yang Kak. mengatakan dia COVID, dan itu Jadi- dia merasa dia COVID Ini gitu ya, Kak. Jadi dan ada juga yang memang dia sadar dia terkena dampak atau ciri-cirinya seperti terkena sama COVID-19. pada umumnya gitu Iya, ya di sama. jalan-jalannya. Tetapi dia menutupi Kak dan tidak melaksanakan isolasi mandiri. Banyak seperti itu sih Kak. Nah, ini bahayakah atau tidak nih untuk remaja dan sekitar remaja itu Iya. sendiri? Misalnya kalau dia misalnya terkena tapi dia tidak aware dengan dirinya Tidak sendiri mengakui, dan ya. tidak mengakui, dan dia terus berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, ini yang kita takutkan kan adalah Iya. terjadi penularan atau mata rantai baru. Iya Kak. Nah, ini bahaya nggak menurut Parman nih? Kalau saya sendiri sih bahaya sih Kak, karena kalau untuk kami remaja, kalau untuk saya pribadi Kak, kalau untuk seperti itu nggak apa-apa kalau cuma saya yang kena Kak. Tapi kalau untuk orang tua, untuk lansia itu jangan sampai terkena. Oleh karena itu bagusnya untuk para remaja jangan ditutup-tutupin jika terkena COVID-19. Karena untuk penanggulangannya sendiri itu kita cukup isolasi mandiri terus memperbaiki gizi kita itu udah sembuh Kak. Seperti Makan itu yang sih, cukup, Kak. istirahat yang Cukup. cukup, pola hidupnya juga dibagusin sehingga nggak parah-parah banget Iya. gitu ya. Oke, terima kasih penjelasannya luar biasa. Nah, saya kembali ke Bapak Rudiasa Nurasia ya. Oke, jadi ini langsung aja Kak ya. Langsung aja. Karena ya gitu. Jadi saya cukup ada tergambar nih ya gitu dari teman-teman remaja terutama yang ada di diakomodir teman-teman youth centernya Cipta Ceria Etam ya. Oke, baik. Jadi gini memang ini sesuatu hal yang bagus ya, bahwasannya sudut pandang teman-teman remaja terhadap pandemi COVID-19 Sudah ini berubah gitu ya. dan juga kita perlu gambaran realnya seperti apa sih sebenarnya gitu kan ya, karena jangan sampai nanti kita menarik kesimpulan sendiri dari perspektifnya kita orang dewasa gitu, menduga-duga gitu. Nah ini kan nanti
kayak tidak sehat juga gitu. Nah, antara mungkin realita dengan asumsinya kita seperti itu kan gitu. Nah, yang berkaitan dengan vaksin, memang sih menurut saya gitu, dan seperti yang kita ketahui juga bahwasannya sampai detik ini pun juga hoax-hoax berkaitan dengan vaksin itu masih banyak yang masih kontroversi berkaitan dengan halal haramnya. Apalagi kita hidup di Indonesia ya, yang mayoritas mungkin 80% lebih masyarakatnya adalah muslim gitu kan ya. Tapi kita juga harus sadar bahwasannya kita di Indonesia ini cukup beragam ya kan ya, bahkan ada 5 agama yang diakuin gitu kan ya. Artinya juga ketika memandang kondisi yang saat ini terjadi, itu nggak boleh hanya dari satu perspektif ya kan ya, harus benar-benar mempertimbangkan dari semua aspek, terutama mungkin kalau pandemi COVID ini yang dari sisi keselamatan itu yang paling utama gitu kan ya. Nah, makanya mungkin harapan kami juga sebagai bagian dari komunitas yang ikut terlibat dalam mengintervensi program-program yang pemerintah punya, baik di vaksinasi, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Harapannya mungkin ayo deh semua, lebih daripada teman-teman ibaratnya berspekulasi yang tidak gitu ya, berkata informasi yang salah, betul, mending gitu yuk cari informasi yang benar terkait mungkin vaksinnya, terkait mungkin COVID-19-nya, begitu juga dengan cash flow dan lain sebagainya. Itu sih, ini harapan saya ke teman-teman remaja ya. Nah, salah satunya mungkin tadi teman-teman mungkin yang terdampak COVID-19, teman-teman di Youth Center Cipta Ceria ini kan ada layanan konseling ya. Ada tadi kontak personnya. Nah, itu nanti tinggal diarahkan saja konselor mana nih dari yang remaja yang bisa mengakomodir gitu kan ya, disesuaikan dengan tingkat permasalahannya. Nah, kalaupun juga misalkan teman-teman yang di konselor remaja tidak bisa mengakomodir, kita juga menyediakan psikolog ya kan ya, artinya tingkatan yang lebih lanjut nih untuk bisa membackup permasalahan yang muncul nih gitu kan ya. Nah, termasuk juga nanti kalau misalkan yang berkaitan dengan layanan kesehatannya gitu. Kalau memang teman-teman remaja butuh swab antigen, PCR, obat-obatan, kita tetap bisa akomodir kok gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saran saya nih buat yang permasalahan vaksinasi tadi, sekarang itu semua layanan kesehatan terutama yang resmi kayak misalkan Kementerian Kesehatan itu punya websitenya sendiri, dinas kesehatan di masing-masing daerah kota punya ininya sendiri, termasuk di PKBI. Mending cari informasi ke layanan kesehatan yang memang sudah resmi, daripada teman-teman buka situs-situs yang tanpa belum bisa dijamin kebenarannya ya, keakuratannya informasinya. Mending cari informasi ke yang benar-benar memang sudah pasti resmi, ya. Gitu. Itu dijamin nggak akan lagi setelah teman-teman mencari informasinya, membaca gitu kan, yang mendengarkan itu hal-hal yang sifatnya masih yang rancu-rancu itu dijamin mungkin akan hilang gitu, termasuk kewaswasan kita. Nah, teman-teman remaja ini kan teman-teman yang menurut saya kondisi yang cukup labil ya kayak ya nggak sih, ya kan ya, yang masih dalam proses mencari jati diri gitu kan ya. Nah, kadang-kadang juga akhirnya padahal itu baru katanya, tapi itu kadang-kadang sudah dianggap benar gitu kan ya, padahal belum tentu gitu. Nah, itu yang harus kita hindarin juga. Nah, makanya peran dan fungsi teman-teman remaja di Pulih Bersama, karena Pulih Bersama juga kita melibatkan ada remaja juga, dan itu dari berbagai kelompok kelompok yang latar belakang lainnya juga. Nah, termasuk juga di teman-teman CCE Cipta Ceria Entam. Harapannya ayo kita bangun edukasi yang positif, yang benar-benar bisa memberikan suatu informasi yang benar-benar kredibel ya, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan teman-teman yang remaja terdampak COVID-19, saya yakin, saya pribadi juga ya, itu udah terpapar ya, beberapa tahun belakangan aman, pada akhirnya terpapar. Mungkin ya ibaratnya Kak Acan sendiri juga pernah gitu kan ya. Cuma ini yang agak sedikit mirisnya, ketika seharusnya kita terpapar COVID-19 itu bukan cuma remaja sih gitu kan ya, semua. Ketika kita terpapar COVID-19, seharusnya kita lebih aware. Ini lebih aware-nya artinya ini sudah mengarah ke gejala menurutnya gitu kan ya.
ya langkah paling utama yang harus kita lakukan menurut saya, ayo lakukan pemeriksaan gitu loh, pemeriksaan diri. Screening diri ya. Betul, apalagi kan nih di program pulih ini udah diakomodir, kita punya banyak loh layanan apa namanya. Mau swab gratis, PCR juga gratis. Tinggal datang aja, kamu nggak punya identitas pun juga tetap akan kita bantu akomodir. Luar biasa. Iya ya, gitu. Nah tinggal datang aja gitu kan ya, daripada teman-teman COVID nggak ya gitu kan ya, tahu-tahu Setelah memeriksa diri mereka harus ngapain nih? ya setelah memeriksa diri kan nanti dilihat tuh ya hasilnya, toh juga cepat ya. Swab antigen itu kan nggak nyampe 30 menit sudah bisa ada hasilnya. Karena rapid ya. Cepat kan, itu yang dicek antibodinya. PCR, walaupun PCR memang agak lama ya, tapi semua ini salah satu bentuk ikhtiar Nggak sampai kita. berhari-hari ya. Betul, salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mengetahui kondisi kesehatan kita sebenarnya seperti apa gitu loh. Nah kalau sudah memang ya positif, ini kan lebih bagus lagi nih buat tahu status kita sejak dini. Iya. Artinya apa? Yang memang kalau positif ya berarti kita kan secara otomatis sudah tahu, berarti saya harus isolasi mandiri. Karena kita bertanggung jawab untuk tidak menularkan pada orang di sekitar kita. Betul, Ya. bukan cuma diri kita pribadi kan, tapi juga untuk orang sekitar kita gitu. Ya sekarang masa iya gitu kan ya, sudah saya positif gitu kan ya, dengan sewena-wena. Orang tua kenal. Gitu kan ya. Aduh nih kayaknya teman-teman yang ada di sini gitu kan, pasti kan pada nggak mau kan. Kalau Gitu. bisa kan jangan sampai anggota keluarga yang lain tertular. Iya gitu. Jadi inilah kesadaran kita gitu loh. Jadi membangun awareness tuh sebenarnya menurut saya bukan cuma untuk kita berkampanye gini, nggak selalu yang seperti itu gitu. Tapi dimulai dari diri kita pribadi dulu gitu loh. Menertibkan diri sendiri untuk keamanan orang sekitar. Betul gitu. Sekarang ya karena kita tahu sendiri ya, mata rantai COVID-19 ini kan begitu luar biasa. Satu orang yang terpapar itu bisa ribuan orang yang akhirnya, bahkan kita ngobrol begini aja kan bisa terpapar gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, saat ini kita semua sudah dilakukan pemeriksaan swab antigen, dan saat ini kita yang ada di sini ini cukup aman semua ya Kak ya. Karena saya udah booster. Betul. Saya juga udah vaksin booster gitu kan ya. Jadi ini salah satu bentuk upaya kami di lingkungan PKBI sendiri di program Pulih Bersama, Respon dan lain sebagainya untuk supaya kami pun bisa meminimalisir dampak COVID-19 seperti Dan itu. ini membantu pemerintah untuk herd immunity-nya ya. Nah, betul, ini yang paling utama nih gitu. Jadi kita semua itu sebenarnya pengen pandemi ini cepat berakhir. Tapi kalau gitu kan ya, kepatuhan kita semua terhadap saran dan anjuran pemerintah ini tidak kita penuhi, itu akan susah. Mau jungkir balik pun sampai kapanpun itu nggak akan terjadi, benar nggak? Sekarang gini, Kak Acen vaksin gitu kan ya, 1, 2, 3 gitu kan ya, udah terpenuhin gitu kan, saya juga gitu, tapi Parman enggak gitu misalkan, dengan berbagai macam alasannya bla bla bla. Itu walau gimana pun akhirnya ya ketahanan tubuh untuk yang tadi herd immunity itu akan susah ini, karena masih banyak ternyata yang patuh banyak, tapi yang nggak patuh juga banyak gitu. Dan itu yang bahayanya yang tidak patuh. Betul. Nah ini juga yang menyebabkan akhirnya namanya virus itu kan terus terus bermutasi. Betul. Ya sekarang aja mulai dari varian yang sebelumnya Alpha, Delta, segala macam, sekarang sudah sampai Omni ya kan ya. Dan ini juga dikabarkannya ada yang tipe ini, tipe itu gitu. Ini akan terus terjadi karena sudah lumrahnya gitu kan ya. Tapi ya kita ini sebagai human ini gitu loh, ayo gitu kan ya, sama-sama patuhin. Vaksin ya udah vaksin gitu, 1, 2, 3, nggak usah lagi deh mikirin yang pokoknya macam-macam gitu kan ya. Hari ini masih berbicara halal haram gitu kan ya, penting ya, tapi kan sudah fatwa dari Majelis Ulama segala macam kan udah jelas ya kan ya, bahwasannya boleh, apalagi dalam ini kondisi dalam keadaan darurat. Kalau saya sih berpikir gini, daripada lu mati, mending lu vaksin gitu kan ya. Walaupun ternyata vaksin juga, orang yang vaksin aja bisa terpapar COVID, apalagi nggak vaksin, ya kan gitu. Tapi kan ini upaya kita gitu loh, bersama-sama. Nah, makanya juga saya mengingatkan nih ke teman-teman remaja, ayo dong gitu kan ya. Teman-teman remaja ini yang kapasitasnya kan dari latar belakangnya rata-rata berpendidikan ya kayak ya, harusnya lebih ini nih, ayo dong bantu lebih kita dengan kesehatan dan sekitarnya. Betul gitu. Jadi kalau misalkan di lingkungan rumah nih gitu kan, ada remaja di situ yang kapasitasnya mungkin pelajar, mahasiswa, kalian ini nih yang bisa bantu mengedukasi keluarganya gitu. Kalau bicara orang tua kan, apalagi misalnya usia lansia, bisa aja kan yang latar belakang pendidikan mungkin rendah gitu kayak. Tapi dengan ada teman-teman yang hadir di situ, teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan informasi dan edukasi gitu. Seperti itu sih gitu ya. Oke.
Itu, ayo asik nih kayaknya seru banget ya. Apakah di pulih bersama ini ada kayak tadi Pak Man udah punya ya untuk layanan konselingnya. Kalau di pulih bersama adakah? Ada, jadi kita juga gini, di kita itu ada telemedicine, saya juga harus melihat nih ya kontaknya. Hotline-nya PKBI untuk layanan telemedicine-nya kita ya. Sebelumnya juga bisa diakses sebenarnya teman-teman di YouTube-nya PKBI ada, ya kan ya, di media PKBI Kaltim New itu di YouTube-nya. Itu juga kan bisa tuh kita bisa apa namanya buka chat di situ ya. Kemudian ada di Instagram-nya juga PKBI Kaltim. Itu boleh, mau DM boleh. Nanti insya Allah nanti kalau ini pasti akan kita respon ya. Kemudian ada di di Facebooknya juga media PKBI Kaltim seperti itu. Ini aja deh nanti kita sisipkan aja kali ya. Di bawah ini ya, nanti ada hotline-nya PKBI ya. Nanti hotline-nya PKBI, mungkin nomornya Youth Center juga. Termasuk media sosial PKBI juga ya. Betul. Yang paling penting bantu follow, like dan subscribe-nya kali ya. Jangan lupa nih. Iya, dukungan Anda sangat berarti pastinya. Jangan cuma ditonton dulu tapi langsung like, comment. follow. Oke, siap ya. Dan kalian di Chandra akan terus berkreasi ya kan ya di sisi lain ini. Oke. Oke Kak, gimana? Ini luar biasa obrolan kita hari ini, menarik ya, menarik sekali karena banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di sini untuk remajanya, untuk program pulih bersama, terutama pulih bersama juga ini kan banyak kan cakupan kelompok sasarannya kan, ada lansia, ada anak remaja putri, ibu-ibu hamil juga masuk ya di situ, terus kemudian kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat adat dan banyak lagi yang lain-lainnya yang nggak bisa kita sebut di sini, tapi nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung ke tadi 0815 2854 8061 itu tadi konselor remaja bisa tanya apa. Kemudian kalau untuk pulih bersama tuh saya kebetulan udah punya modal. Ini itu dia fungsinya ya. Ini hostnya kita ya harus lebih paham. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi untuk telemedicine atau untuk konsultasi untuk masyarakat seluas-luasnya, tidak untuk juga untuk remaja-remaja Samarinda. Langsung saja ke 0821 59 809778. Saya ulangi sekali lagi untuk remaja tadi 0815 2854 8061. Kalau untuk pulih bersama itu nanti bisa menghubungi langsung ke 0821 59809778 dan langsung direspon. Kalau misalnya malam hari ya mohon maaf, mungkin waktu paginya akan direspon ya. Dan layanan klinik kita di PKBI ini, klinik kriya kencana PKBI, kita buka dari Senin sampai dengan Sabtu ya, dari jam sampai Sabtu 9 pagi sampai jam mungkin kalau pandemi ini jam 8 udah tutup sih. Jam 8 udah tutup ya. Jadi buat masyarakat yang mungkin mengakses layanan jam 8 sampai jam 8 malam, 8 pagi sampai 8 malam. Oke. Jangan nanti datangnya setelah jam 8. Nanti ketemu makhluk-makhluk yang lain. Buka-buka dong ya. Ini luar biasa. Kalau diteruskan seru sebenarnya. Tapi karena waktu jualan yang akan memisahkan kita bersama, nah ini kita akan masuk ke closing statement. Saya minta dari Mas Parman dulu deh. Apa nih harapannya buat remaja-remaja di luar sana? Banyak sih Kak harapannya untuk remaja, karena kali ini kita membahas mengenai COVID-19, khususnya untuk remaja. Jangan takut, yang pertama jangan takut untuk divaksin, dan juga lebih ke sosial medianya sih Kak. Jangan terlalu termakan omongan sosial media, karena gampang banget sekarang ini untuk membuat berita-berita hoax atau berita-berita yang menjelekan vaksin, menjelekan COVID-19. Ini belum terbukti itu banyak. Jadi update aja media-media sosial yang dibilang Kak Rasya tadi. Kementerian Kesehatan itu punya media sendiri, jadi lebih update di program Kementerian Kesehatan sendiri. Itu sih Kak. Yang penting jangan takut untuk divaksin, jangan takut kepada COVID-19 kalau kita terpapar, karena untuk penanganannya sendiri itu udah banyak banget dimanapun yang dapat membantu kita. Itu sih Kak. Oke, terima kasih tadi closing statement dari Mas Parman. Kemudian kita minta juga closing statement dari Bapak Rudiansyah Nurasya. Silakan. Ya, thank you Kak Di Chandra, Kak Acen ya.
Yang terpenting sebenarnya saat ini adalah menurut saya kita sebagai bagian dari masyarakat gitu kan ya, membangun kesadaran untuk diri kita pribadi dulu gitu, kemudian orang-orang yang di lingkungan sekitar kita gitu. Bicara dampak COVID-19, kayaknya semua orang terdampak saat ini, bukan cuma di Indonesia ya, jadi seluruh dunia terdampak gitu. Jadi agak sedikit konyol menurut saya kalau saat ini kita masih berpikiran COVID itu sesuatu yang hoax saja gitu kan ya. COVID apa namanya Bu, bikinan pemerintah dan lain sebagainya. Hello, menurut saya lo kemana saja ya kan gitu kan ya. Udah banyak korban-korbannya, mulai dari dan itu dari berbagai macam lapisan latar belakang ya, yang luar biasa, usia juga gitu kan ya, dari bahkan tenaga medis kita juga udah banyak yang jadi pahlawan-pahlawan luar biasa yang harus gugur di medan pertempuran melawan COVID-19 ini. Jadi mungkin stop menyebarkan informasi yang menyesatkan terkait COVID-19, vaksin gitu kan ya, dan lain sebagainya. Bangun kesadaran dari diri kita, lingkungan kita sekitar gitu. Vaksin tidak akan vaksin COVID-19 tentunya ada kontraindikasinya pasti, tapi dari sisi manfaatnya jauh lebih banyak. Karena itu harapan saya, yuk teman-teman yang belum divaksin terutama, ayo vaksin. Yang sudah dosis 1 silakan akses dosis 2, yang sudah dosis 2 silakan akses untuk yang boosternya ya, seperti itu. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita juga dalam menyelamatkan diri kita, masyarakat, dan juga bangsa Indonesia, Kak. Oke. Itu dari saya, Kak. Wah, luar biasa nih. Closing statementnya bagus-bagus semua. Ya. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara kita. Iya, cepet banget ya. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali buat Mas Parman dan Bapak Rudianto. Oke, sama-sama, luar biasa. Happy banget ya. Kita ceria etang ya. Kalau dari saya, carilah informasi yang benar. Kebijaksanaan masyarakat sangat diperlukan untuk memilah-milah berita yang didapatkan. Kemudian kesadaran juga sangat penting untuk mengurangi dampak-dampak dari pandemi ini. Salam dari saya, Andi Chandra. Mohon pamit, sampai berjumpa dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.